Oke, berikutnya ini masalah persamaan eksponensial nih, kelas 10 kita belajarnya. Jadi ada grafik fungsi fx, kita tuliskan dulu ya. Di sini kita punya fungsi fx, fx-nya sama dengan negatif 2 pangkat x tambah 1. Nah, di sini kalian mesti berhati-hati ya. Ini yang dipangkatin x plus 1 hanya angka 2-nya. Minnya nggak ikut ya. Nggak ikut di pangkat x tambah 1, karena ini nggak di dalam kurung. Ya, oke. Kemudian ditambah, ini ada akar 2. Ya, akar 2 nantinya pangkatnya pangkat x. Kemudian ditambahnya dengan 3. Nah, nantinya gini. Si grafik fungsi fx ini akan memotong sumbu X di titik yang absisnya. Nah, ini yang ditanya absisnya itu berapa? Absis itu nilai X. Nilai X ya pada titik potong dengan sumbu X ini nih. Ini yang nanti yang jadi pertanyaan kita ya untuk kasus soal ini tuh nilai X-nya. Nah, bicara fungsi memotong di sumbu X atau fungsi memiliki titik potong ya, singkat aja tipot ya. Titik potong grafik dengan sumbu X nanti menyebabkan nilai Y-nya dipastikan ini 0. Ya kan? Semua titik yang ada di sumbu X ya pastilah nilai Y-nya 0. Nah, nanti ke fungsi ini sementara yang fx boleh ya kita gantikan jadi Y sama aja. Nanti fx itu ya Y juga di sini. Ya, jadi kita gantikan aja nama fungsinya yang tadinya fx, kita sementara ganti jadi Y. Nah, ini ya, titik potong sumbu X, nanti nilai Y-nya tuh sama dengan 0. Nanti yang angka 0 kita bisa substitusi ke Y yang ada di persamaan fungsi eksponen ini ya. Kemudian kalian carikan nilai X-nya. Itu yang jadi jawaban kita pada akhirnya. Ya, jadi oke, langsung aja nih Y-nya kita gantikan jadi 0. Sama dengan, nah yang ini nih. Ini kita gunakan sifat eksponen. Kita punya salah satu sifat eksponen. Kalau kita punya bentuk pangkat, katakanlah A. Pangkatnya penjumlahan M tambah N. Nah, ini bisa diubah menjadi perkalian bentuk pangkat. Jadi, A pangkat M dikalinya dengan A pangkat N. Bisa ya, ini salah satu sifat yang umum pada bentuk eksponen. Ya. Nah, sehingga yang 2 pangkat X tambah 1 kita gunakan sifat ini ya. Yang tadinya bentuk penjumlahan pangkat, kita jadikan bentuk perkalian bentuk pangkat seperti ini. Ya. Minnya kita tulis ulang. Nah, ini jadinya kita kurungin aja ya. 2 pangkat X dikalinya dengan 2 pangkat 1. Bisa ya? 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 ya sama artinya dengan 2 pangkat. Nah, ini pangkat tambahin X tambah 1 ini sama. Ya, kemudian ditambahnya dengan, nah ini, akar 2 itu dipastikan 2 pangkat setengah. Itu akar 2 ya. Oke, jadi akar itu ya pangkat setengah. Kurung pangkat X. Kemudian ada plus 3 di sini. Nah, kelanjutannya gini nih. Ini yang 0 sementara kita tulis ulang. Ini min 2 pangkat X dikali 2 sementara kita tulis ulang ya. Nah, yang ini nih, yang 2 pangkat setengah pangkat X. Ya, sebenarnya ini bentuk pangkat berpangkat. Ya, ini pangkat kita kaliin. Jadi 2 pangkat setengah X. Cuman jangan dikaliin di sini ya. Yang kita lakukan justru ini kita balikin. Ini boleh kita pindahin posisi pangkatnya. Jadi yang X-nya di dalam kurung nggak masalah ya. Yang setengahnya kita justru taruh di luar kurung seperti ini. Seperti ini sama aja. Karena waktu kita kaliin ini pangkat berpangkat X kali setengah ya setengah X juga ya. Ini nggak mengubah nilainya. Kemudian di sini ada plus 3. Bisa ya dipahami. Nah, supaya memudahkan nanti dalam pengerjaan, kita misalin aja ya. Di sini ini muncul nih bentuk 2 pangkat X yang serupa. Ya, makanya kenapa tadi ini kita pindah posisi ya. Pindah posisi pangkat supaya muncul bentuk 2 pangkat X. Yang nantinya kita misalin di sini. Misalkan ya. Ya 2 pangkat X-nya kita misalin jadi satu variabel baru aja ya. Katakanlah A. Ya, sehingga persamaannya ini menjadi 0 sama dengan negatif. Nah, ini ketemu 2 pangkat X sementara kita gantikan jadi A. Jadi ini A kali 2 ya negatif 2A aja ya. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian ditambahnya dengan, nah ini ketemu lagi 2 pangkat X. Sementara gantikan jadi A ya. Nah, ini jadi A-nya pangkat setengah. Nah, ya 2 pangkat X itu A. Kemudian pangkat setengah. Kemudian ditambahnya dengan 3. Nah, ini enaknya persamaan ini kita kalikan min 1.
Ya, waktu dikali min 1, 0 kali min 1 ini 0. Nah, negatif 2A kali min 1 ini tentunya 2A. Plus A pangkat setengah kali min 1 ini jadi min A pangkat setengah. Kemudian plus 3 kali min 1 ini jadi negatif 3. Nah, ini dapat bentuk seperti ini. Sebenarnya ini model yang mirip dengan bentuk persamaan kuadrat. Ya, ini mirip-mirip bentuknya tuh seperti ini. Misalnya 0 sama dengan ini 2A kuadrat. Kemudian min A min 3. Ini mirip. Ya, hanya masalah di pangkatnya aja. Yang tadinya ini pangkat 2, ini pangkat 1 ya. 2 bagi 2, 1. Yang tadinya pangkat 1 bagi 2 jadi setengah. Mirip kan? Angka sama angka tuh mirip ini. Ini modelnya mirip. Jadi ini bisa difaktorin nih. Ya, menggunakan ya pemfaktoran dalam persamaan kuadrat. Jadi nolnya kita tulis ulang. Nah, ini kita bikin 2 kurung seperti ini. Nah, ini depannya dipastikan 2A pangkat setengah dengan A pangkat setengah ya. Ini 2A pangkat setengah dengan A pangkat setengah. Nanti yang A pangkat setengah kali A pangkat setengah jadi A pangkat setengah tambah setengah tentunya jadi 1. Nah, jadi sama ya. Nanti muncul juga nanti bentuk A pangkat setengahnya di sini. Pasangan angka dipastikan ini 3 sama 2. 3 sama 1 maksudnya. Nah, kemudian supaya di sininya jadi min A pangkat setengah, kelihatannya ini kasih min 3, ini kasih plus 1 ya. Nanti kalau kalian kali ini, 2A pangkat setengah kali A pangkat setengah itu ya 2A. 2A pangkat setengah kali plus 1 ya plus 2A pangkat setengah. Kemudian min 3A pangkat setengah. 2A pangkat setengah min 3A pangkat setengah ya jadi min A pangkat setengah. Min 3 kali plus 1 min 3. Nah, ini serupa. Ini bentuk pemfaktorannya. Sehingga dari faktor ini kita dapat nih bahwa 2A pangkat setengah min 3 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian satunya lagi nih. A pangkat setengah tambah 1 sama dengan 0. Cuman yang ini masalah nih. Kalau kita terus ini ya, ini A pangkat setengahnya nanti sama dengan negatif 1. Nah, ini nggak ada solusi nih. Untuk yang ini tidak ada solusi. Karena apapun ini A ya, kalau dipangkatin setengah ini hasilnya nggak akan negatif nih. Ini nggak akan negatif di sini. Ya, jadi di sini dipastikan ini tidak ada solusi ya. Jadi solusi kita ambil yang ini aja nih. Bahwa 2A pangkat setengah sama dengan dia min 3 pindah ya. Sama dengan 3. Bisa ya dipahami. Nah, nantinya boleh ini duanya kita tulis ulang dan yang A-nya kita balikin lagi nih. Karena yang mau kita carikan itu bukan nilai A tapi nilai X di sini. Ya, jadi A yang di sini coba kalian balikin lagi jadi 2 pangkat X. Yuk kita tuliskan ini jadi 2 pangkat X dan ini pangkat lagi ada setengahnya nih. Jangan ketinggalan ya. Jadi 2 pangkat X pangkat setengah ini sama dengan 3. Bisa ya dipahami sampai sini. Oke, kelanjutannya gini aja. Yang 2 pangkat X pangkat setengahnya kita tulis ulang. Nah, yang angka 2 ini pindah ruas. Ini jadi 3/2 tentunya. Oke, kelihatannya ini kita harus ubah ke dalam bentuk logaritma nih. Ya, kita mengetahui bentuk pangkat katakanlah A pangkat B sama dengan C. Ini bisa diubah bentuknya menjadi bentuk logaritma di mana ini yang jadi angka pokok nih. Si A itu nanti jadi basis logaritma. A log. Nah, yang C ini hasil pada bentuk pangkat itu jadi numerus. A log C sama dengan pangkat yang ini ya, yang pangkat B itu jadi hasil pada bentuk logaritma ini. Sehingga yang ini nih, 2 pangkat X pangkat setengah ya, sama dengan 3/2. Gini, yang 2 pangkat X pangkat setengah ini boleh kita kaliin dulu. Jadi ini setengah X. Nah, sama dengannya 3/2. Nantinya yang 2 ini nih, yang bilangan pokok pada bentuk pangkat, dia jadi basis. Kalian bisa lihat ya, bilangan pokok pada bentuk pangkat jadi basis logaritma ya. Jadi 2-nya jadi basis, 2 logaritma. Nah, nantinya yang hasil pada bentuk pangkat si C ini jadi numerus. Nah, ini ya, hasil yang 3/2 jadi numerus. Jadi 2 log 3/2 sama dengannya pangkat ya pada bentuk eksponen itu jadi hasil logaritma. Nah, yang ini nih, pangkat pada bentuk eksponen setengah X jadi hasilnya pada bentuk logaritma sama dengannya setengah X. Bisa ya dipahami. Kemudian kelanjutannya
yang angka 2 ini kita kali silang. Sehingga langsung dapat nilai X-nya ya. Jadi X sama dengan di sini 2 dikali satu kesatuan ini ya. 2 dikali 2 log 3/2. Nah cuman ini kalau kita lihat ke pilihan jawaban belum ada ya yang jawabannya seperti ini. Ya 2 dikali 2 log 3/2 belum ada. Nah, kelihatannya ini harus sedikit kita rombak. Jadinya gini, 2-nya kita tulis ulang. Nah, yang ini pakai sifat logaritma nih. Ini logaritma pembagian. Bisa kita ubah menjadi pengurangan logaritma. Jadi bisa kita ubah menjadi 2 log 3 dikurang 2 log 2. Nah, ini salah satu sifat logaritma yang ya seharusnya kalian udah nggak boleh canggung ya sifat ini. Sehingga kelanjutannya ini jadi 2 dikali 2 log 3-nya sementara kita tulis ulang. Nah, yang ini di 2 log 2 itu 1. Ya, kalau basis numerus sama ya hasilnya 1. Ya, kurung tutup. Nah, ini baru kita kali-kali ini. X-nya sama dengan, nah ini kita kali ke sini. 2 dikali dengan 2 log 3. Nah, nanti dikurangi 2 kali 1. Dikuranginya dengan 2. Selesai. Harusnya ada nih. 2 kali 2 log 3 min 2. 2 kali 2 log 3 min 2 ada pilihan yang D. Nah ini ya cara kerjanya masalah persamaan eksponen, cara mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma dipelajari. Ya cara kerjanya. Oke boleh dilihat lagi ini pembahasannya ya. Oke sip.